Ya, salam kakak-kakak sekalian yang mengikuti CMT Role Certification Instructor. Kembali pada saat ini kita akan belajar sebuah topik yaitu Teaching Christian Values. Yang sudah barang tentu ini merupakan tuntutan dari buku manual CMT yang tercatat di dalam halaman 130 sampai 130 sekian. Pada saat ini saya yang akan membawakan tema atau judul Teaching Christian Values adalah Master Guide Pendeta Daniel Taja. Dan saya juga ingin memperkenalkan lebih lanjut, ini profil saya ya sekedar supaya kakak-kakak sekalian bisa mengenal dan pada akhirnya kita boleh saling mensupport satu dengan yang lain untuk mana kita boleh menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada adik-adik kita, baik itu adventurer demikian juga pathfinder. Sudah barang tentu sebagai kakak-kakak pembina tentunya. Ya, saya tidak akan bacakan profil saya. Silakan kakak-kakak boleh baca di sana karena saya sudah tulis dengan sangat lengkap. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Christian values atau nilai-nilai kekristenan. Oke, tujuan dari modul nilai-nilai kekristenan ini mencakup tingkatan pengembangan iman dari Pathfinder atau bahkan adventurer dan memberikan gagasan tentang pertumbuhan iman pada setiap tingkat usia. Terus kemudian yang berikut adalah tujuan modul ini adalah untuk mengidentifikasikan nilai-nilai Alkitabiah dalam perjanjian dan peraturan Club Pathfinder sebagai dasar di mana prinsip-prinsip nilai kekristenan itu berasal. Jangan lupa, nilai-nilai kekristenan itu kita sadar betul bahwa itu didasarkan dari Alkitabiah atau dari Alkitab. Sehingga itu pula lah yang kita rindukan supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada adik-adik kita Pathfinder sejak dini. Jadi kita sudah tahu apa tujuan dari modul Christian Values ini. Mengajarkan nilai-nilai kekristenan ini. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan. Ya, sudah barang tentu di sana saya mengutip tidak semuanya, tetapi paling tidak ada beberapa ayat yang saya sebutkan berdasarkan dari manual book CMT. Yang pertama adalah Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya pikir ayat ini sangat terkenal. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roma 12 ayat 2 yang berbicara janganlah menjadi serupa dengan dunia. Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini semua ayat-ayat ini berbicara mengenai nilai-nilai kekristenan yang harus dimiliki atau ditanamkan kepada adik-adik kita di klub. Ya, banyak sekali ayat yang bisa kita gunakan untuk menanamkan hal-hal ini atau nilai-nilai kekristenan ini. Yang berikut kita akan melihat bagaimana survei tentang anak-anak belajar kekristenan. Kira-kira dimulai dari usia berapa? Ya. Dan kita lihat dari Ministry to Children, di mana mereka mengadakan survei kepada orang-orang tua dan mendapati hasil yang menyejukkan, di mana kebanyakan anak-anak rata-rata mulai belajar mengenal Tuhan Yesus dan kekristenan pada usia 7 sampai 11 tahun. Ada 32%, sangat tinggi. Dan kemudian usia di atasnya ada 37%. Artinya lebih dari setengah atau kurang lebih 60
8% atau 69% yang usia 7 sampai 11 tahun dan mungkin sampai usia 15 tahun. Mereka telah belajar untuk mengenal Kristus dari usia-usia itu. Lalu pertanyaan berikut, apakah usia di bawah 7 tahun belum merupakan umur ideal bagi anak-anak kita belajar tentang Yesus? Sudah barang tentu. Ya, usia itu pun adalah bagian yang harus kita perhatikan. Sekalipun menurut survei ini usia 7 sampai 11 tahun. Tapi jangan lupa usia di bawah 7 tahun pun sudah perlu kita menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya klub kita bahkan dimulai dari usia 4 tahun. Kapan dan bagaimana sebaiknya anak-anak belajar teologi? Berbicara tentang teologi ini, arti yang dimaksudkan atau yang dimaksudkan dengan teologi di sini ini berbicara belajar tentang Tuhan, belajar mengenai Tuhan, belajar mengenai kekristenan. Disebutkan dalam sumber yang ada tertera di bawah, ini dimulai lebih awal. Anak-anak dapat belajar teologi, dalam hal ini tentang Tuhan, sangat awal terutama karena mereka mendengar dari orang tua mereka dan mereka benar-benar menyaksikan orang tua mereka menghayatinya. Ini jadi learning by doing, ya, atau belajar melalui melihat juga, bukan hanya doing, melalui melihat dan menyaksikan orang tua. Jadi role model sudah barang tentu untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan, sudah barang tentu orang tua. Yang berikut, kenyataannya gereja datang bersama anak-anak. Maksudnya di sana adalah di dalam gereja itu ada begitu banyak anak-anak. Mereka mendengarkan khotbah dari mimbar, mereka juga mendengarkannya atau pelajaran atau nilai-nilai kekristenan itu di sekolah minggu. Karena ini dari Southern Baptist Theology Seminary yang mengadakan survei ini atau kutipan ini. Mereka juga mendengar ya dari guru-guru mereka. Jadi rupanya nilai-nilai kekristenan bisa disampaikan kepada mereka melalui yang pertama orang tua. Yang kedua adalah pengkhotbah di mimbar tentunya. Yang ketiga adalah guru-guru. Dalam hal ini sudah barang tentu adalah kakak-kakak pembina. Ya kalau kita berbicara tentang klub. Yang berikut. 5 petunjuk praktis menolong anak-anak atau remaja dalam hal ini Pathfinder kita untuk belajar Alkitab. Yang pertama adalah memberikan contoh. Ya. Itu disebutkan oleh Catherine Foster. Ya, sebagai seorang yang sudah menggeluti dan menolong anak-anak remaja untuk belajar Alkitab. Yang kedua adalah mengajak anak-anak terlibat dalam pembelajaran Alkitab orang tua. Nah, ini juga penting. Jadi ketika orang tua sedang belajar Alkitab, anak-anak harus dilibatkan di sana. Yang ketiga, menjadikan atau kebaktian dan belajar Alkitab sebagai bagian dari rutinitas. Saya pikir di gereja kita ini sudah menjadi sebuah tuntutan atau sebuah kewajiban, bahkan sudah menjadi sebuah rutinitas. Dalam hal ini, kebaktian pagi dan juga mungkin kebaktian petang. Ya. Menyediakan materi-materi pembelajaran dan guideline untuk diikuti. Ini 5 petunjuk praktis untuk menolong anak-anak belajar Alkitab. Yang terakhir adalah, ingat, bukan orang tua yang bekerja, atau dalam hal ini bukan kakak-kakak pembina yang bekerja, tetapi Allah yang sedang melakukan. Bagian kita adalah memberikan contoh kepada mereka. Bagian kita mempertontonkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari pembelajaran Alkitab kepada mereka. Terus kemudian kita boleh share kepada mereka, dan Allah yang akan melakukannya untuk menanamkannya lebih dalam di dalam
hati sanubari adik-adik kita Pathfinder. Nilai-nilai yang perlu diajarkan dan diikuti oleh Pathfinders. Ya. Nilai dan prinsip sangat penting. Nah, ini penting banget ini. Karena nilai memiliki pengaruh dan perilaku serta sikap Pathfinders. Dan memiliki pengaruh besar dalam keputusan dan hubungan kita dengan dunia. Sudah barang tentu hubungan Pathfinder dengan dunia, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, dengan gereja, dan sudah barang tentu dengan Tuhan. Itulah sebabnya begitu penting Christian values. Nilai-nilai kekristenan itu diajarkan dan ditanamkan sejak dini. Ketika kita sebagai guru atau sebagai pembina atau sebagai orang tua, sebagai pimpinan gereja mencontohkan perilaku nilai yang sesuai. Ini adalah cara yang ampuh. Luar biasa ini. Ini adalah cara yang ampuh untuk mengerjakan nilai-nilai, values kepada Pathfinder dan remaja kita. Jadi ada kata kunci di sini adalah mencontohkan. Ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita hayati, kita hidupkan nilai-nilai itu, dan itu juga lah yang akan mempengaruhi anak-anak kita atau Pathfinders kita. Beberapa nilai yang dapat diajarkan adalah mengenai kejujuran, rasa hormat, kedermawanan, keadilan, sopan santun, tanggung jawab, keikhlasan, ketaatan, konsistensi, kesetiaan, simpati, dan kehormatan atau rasa hormat. Nilai-nilai ini perlu ditanamkan sejak dini. Dan jangan lupa, ini ada di tangan orang tua, ini ada di tangan kakak-kakak pembina, ini ada di tangan pemimpin-pemimpin gereja. Apalagi kita saat ini sedang belajar role certification, ya, role certification. Peran kita sangat penting. Yang berikut, ini yang sangat baik juga untuk kita ketahui. Atau enggak pengembangan iman bagi adik-adik kita. Yang pertama yang disebut dengan state one atau tangga pertama. Experience faith usia 0 sampai 2 tahun. Oh, memang luar biasa ini. Itu sebabnya tidak salah apa yang disampaikan oleh Suster White. Bahkan sejak di dalam kandungan itu sudah harus apa? Ditanamkan nilai-nilai. Bahkan disebutkan di sini 0 sampai 2 tahun itu sudah memasuki tahap pertama atau tangga yang pertama. Yang berikut adalah belonging faith. Usia 2 sampai 7 tahun. Masa memiliki inilah iman saya. Kemudian ini yang stage yang ketiga, searching faith. Jadi ini sudah mulai untuk meneliti, bahkan untuk mencari imannya, landasan imannya, sehingga dia sudah punya base atau dasar yang kokoh ketika dia memutuskan, bahkan ketika dia memutuskan untuk apa? Menerima Yesus. Ini sudah bagian. Dan yang berikut, usia 11 tahun ke atas disebut dengan own faith. Sudah merasa apa? Inilah iman saya. Inilah nilai-nilai saya yang harus saya kembangkan, yang harus saya pertahankan. Itu sebabnya tidak sedikit adik-adik kita yang begitu luar biasa tetap mempertahankan prinsip atau nilai-nilai. Kan mereka sudah diajarkan sejak dini tentang nilai-nilai yang harus dipegang. Oke, bagaimana kita mempersiapkan ini, mengajarkan anak-anak tentang Tuhan dan nilai-nilai kekristenan? Yang pertama, pastikan kita memahami dengan jelas yang akan coba kita ajarkan kepahami dengan jelas. Bahkan bukan hanya dipahami, saya mau sampaikan di sini, kita sudah menghayati dan mengamalkan lebih dahulu.
sehingga nilai-nilai itu, atau bahkan sehingga eh, ketika kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak atau kepada siswa kita, kepada klub kita, kita bukan hanya sekedar mengajarkan knowledge, tapi sudah mengajarkan experience, pengalaman. Yang berikut adalah gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi pentingnya bagi kita sebagai seorang pengajar di klub untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang berikut, gunakan benda-benda yang dikenal dalam peristiwa sehari-hari untuk mengajarkan kebenaran Alkitab. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran Alkitab. Dia menggunakan hal-hal atau benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang sangat umum dikenal oleh masyarakat. Itu juga yang harus kita gunakan sebagai pengajar, ya, sebagai pengajar untuk adik-adik. Yang berikut, gunakan ilustrasi yang akrab bagi anak-anak. Yang berikut menjelaskan pelajaran Alkitab dengan menggunakan benda-benda untuk dipegang atau visualisasi atau yang dapat dilihat. Contoh ketika kita mau mengajarkan, katakanlah sanctuary, paling tidak kita buatlah dulu miniaturnya. Atau katakanlah kita mau mengajarkan tentang Alkitab sebagai dasar. Paling tidak kita sudah bisa membuat dulu alat peraganya. Yang berikut, gambarkan pengajaran Anda dengan cerita. Jadi ini memang lebih masuk kalau itu disampaikan dalam bentuk cerita. Yang berikutnya lagi adalah jangan terburu-buru. Ya, kakak-kakak sekalian, kadang-kadang kita mengajarkan Alkitab itu dengan begitu terburu-buru. Sehingga adik-adik kita tidak bisa menangkapnya dengan jelas. Kemudian minta feedback dari adik-adik kita, anak-anak kita. Harus ada apa? Feedbacknya. Bagaimana, apakah mereka sudah mengerti, bagaimana, apakah ada pertanyaan, dan lain sebagainya. Jangan membingungkan siswa dengan mengajarkan banyak ide sekaligus. Nah, ini. Kalau kita mau mengajarkan satu topik, fokuslah kepada topik itu. Mengajar satu ide dengan baik sebelum pindah ke yang lain. Nah, itu. Ajarkan ide yang sama dengan berbagai cara. Artinya, ada berbagai cara yang bisa kita gunakan, tapi idenya tetap sama. Jangan terlalu banyak bicara. Beri siswa kesempatan untuk menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri apa yang telah mereka pelajari. Itu tadi di bagian yang jangan terburu-buru dan minta mereka apa feedback. Jadi ini juga bagian yang penting. Jadi ketika mungkin sudah kita selesai pelajarannya, beri mereka, oke, simpulkan dalam 2 kalimat atau 1-2 kalimat tentang apa yang telah dipelajari. Oke, kunci keberhasilan mengajar teologi atau tentang Tuhan kepada anak-anak paling tidak ada beberapa di sini. Mengajar secara sederhana tetapi selalu akurat. Tingkat kompleksitasnya atau kerumitan saat para pelajar mulai berpikir lebih dewasa. Jadi maksudnya di sini itu kita harus lihat, oh ini sudah masuk mereka kepada tingkat yang lebih kritis sehingga kita bisa menyesuaikan pelajaran kita kepada tingkat kompleksitas atau kerumitan mereka atau cara kritis mereka. Yang berikut adalah periksa pemikiran para pelajar ini menyangkut konsep-konsep yang salah. Nah, ini juga. Karena terlalu banyak sumber yang mereka bisa akses, jadi kita juga perlu tahu, jangan-jangan ada hal-hal atau nilai-nilai yang lain yang sudah masuk. Itu kita perlu periksa sehingga kita bisa mengembalikan mereka kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam hal ini adalah nilai-nilai kekristenan. Ajarkan doktrin-doktrin penting secara utuh sehingga anak-anak ini mengerti dengan jelas apa yang mereka percayai. Mereka akan katakan, I know to whom I have believed. Jadi ini yang paling penting. Terus kemudian kita lanjutkan aplikasi rohani kepada perjanjian Club Pathfinder. Ya, saya pikir nanti kita baca saja di sini ya karena modul ini kita sudah siapkan untuk
baca, untuk ditonton, sehingga kita boleh melihat dengan lebih jelas. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya hanya ketika saya mengandalkan Tuhan untuk membantu saya dapat melakukan kehendaknya. Saya pikir ini saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Nanti kakak-kakak sekalian bisa lihat. Ya, kita move ke yang berikut. Ya, oke. Aplikasi rohani peraturan klub Pathfinder. Turut renungan pagi. Saya akan berdoa dan belajar Alkitab secara pribadi setiap hari. Jadi saya pikir ini kita sudah sering kita sampaikan kepada adik-adik kita, dan nilai-nilai inilah yang perlu kita ulang-ulangi untuk masuk ke dalam lubuk hati mereka yang terdalam, sehingga itu boleh menjadi penghayatan mereka, pengalaman mereka. Ya, melakukan dengan jujur kewajibanku dengan kuasa Tuhan, saya akan membantu orang lain dan melakukan tugas dan bagian saya dengan jujur dimanapun saya berada. Saya pikir ini bagian yang harus kita sampaikan, aplikasi rohani dari peraturan Pathfinder. Kita lanjutkan saja. Yang berikut, apa tulisan Roh Nubuat terhadap menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak dan remaja? Anak-anak yang berusia 8 tahun, 10 tahun dan 12 tahun itu sudah cukup dewasa untuk diajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama pribadi. Jadi berbicara tentang personal relationship, personal religion, personal relationship with God. Janganlah berpendapat bahwa engkau akan mengajarkan anak-anakmu pada suatu waktu pada masa mendatang bila mereka menjadi cukup dewasa untuk bertobat dan mempercayai kebenaran. Wah, luar biasa. Kutipan ini sangat jelas seperti yang saya sudah sebutkan dari awal tadi. Jika mereka diajar dengan sepatutnya, anak-anak yang masih kecil ini memiliki pandangan yang benar tentang keadaan mereka sebagai orang berdosa dan tentang jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Bimbing sejak masa bayi terus sampai masa muda. Sejak masa bayi sampai kepada masa muda, dan dari masa muda sampai kepada masa dewasa, seorang anak harus berada di bawah pengaruh-pengaruh yang baik. Jangan lupa, pengaruh-pengaruh yang baik dalam hal ini adalah bagaimana menanamkan Christian values dan literasi atau pemahaman bagi sekelompok adventurer dan pathfinder, di mana sebagian dari mereka langsung dapat menemukan ayat di dalam Alkitab saat diminta pembina untuk membacanya. Namun sebagian memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencarinya. Kenapa? Kembali tadi, kalau sudah terbiasa menanamkan nilai-nilai itu sejak dini dan mengutip ayat-ayat yang sehubungan dengan nilai-nilai itu, maka biasanya akan lebih cepat bagi mereka yang sudah terbiasa. Tetapi bagi mereka yang jarang melakukannya akan lebih sulit, akan memerlukan lebih banyak waktu. Apa yang diakibatkannya? Akibat yang ditimbulkan olehnya, anak-anak yang telah membaca Alkitab dan diajarkan oleh orang tua untuk meneliti firman Tuhan sejak usia dini, biasanya akan memiliki pengetahuan Alkitab yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diajarkan. Jadi bisa kita bayangkan, seperti yang saya katakan, kalau kita sudah tanamkan nilai-nilai ini, nilai-nilai kekristenan yang dasarnya Alkitabiah ini, maka pemahaman mereka juga akan jauh lebih baik sejak dini. Dalam jangka panjang, anak-anak dengan pengetahuan Alkitab lebih biasanya akan banyak mengingat hal-hal rohani dari ayat-ayat Alkitab yang mereka baca. Jadi hasil yang ditimbulkan. Tetapi jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan. Oke. Mitigasi masalah dan permasalahan dan solusi. Mitigasi masalah yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Tidak ada kata terlambat bagi orang tua untuk mengajak anaknya berbakti bersama serta mempelajari kitab suci. Dalam hal ini, kembali lagi, supaya nilai-nilai kekristenan itu ditanamkan, ditancapkan sejak dini. Orang tua adalah faktor utama dan penentu
dalam memperkenalkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak mereka, terutama dalam usia belia. Gereja dan klub juga bisa memfasilitasi pembelajaran ini, walaupun tidak seintensif yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Luar biasa ini. Kembali lagi, kita punya peran masing-masing. Tapi kakak-kakak pembina harus menekankannya ini kepada orang tua. Betapa sentralnya peran mereka untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada adik-adik kita Pathfinder Adventurer. Yang berikut, potensi solusi. Gereja memperkuat kembali renungan pagi dan malam bagi keluarga-keluarga, terutama untuk pasangan suami istri yang mungkin sibuk bekerja. Tetapi saya berharap bahwa keluarga-keluarga yang ada di gereja Masih Advent Hari ke-7, ya dalam hal ini keluarga kakak pembina, keluarga-keluarga anggota gereja, ini sudah menjadi kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Menyiapkan bahan-bahan yang mudah untuk dibaca dan dimengerti oleh anak-anak. Yang berikut, memfasilitasi aplikasi Bible Heroes bagi anak-anak untuk belajar Alkitab sejak usia muda. Jadi ini kita mengetahui masalahnya, tetapi juga ada solusi di sana yang bisa kita sediakan. Kesimpulan, anak-anak perlu diajarkan sejak dini firman Tuhan sebagai dasar nilai-nilai kekristenan. Orang tua bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab ini secara langsung agar anak-anak dapat berkembang secara baik dalam kehidupan kerohanian mereka. Yang kedua, untuk mengimbangi dunia modern saat ini. Apa yang saya maksudkan? Kalau bukan nilai-nilai Alkitab atau nilai-nilai kekristenan yang kita tanamkan, maka ada nilai lain yang ditanamkan oleh oknum yang lain. Pembelajaran Alkitab juga perlu disesuaikan dengan metode-metode yang bisa menarik perhatian anak-anak di usia tertentu, sesuai dengan tingkatan perkembangan kerohanian mereka. Kakak-kakak sekalian, untuk mengakhiri modul ini, ada assignment ya yang boleh kakak-kakak buat, ya, mencontoh aplikasi rohani dari perjanjian yang tadi, perjanjian dan peraturan Pathfinder. Buatlah juga hal yang sama untuk perjanjian peraturan Adventurer. Jadi tadi yang kita sudah coba singgung di atas di dalam modul ini adalah mengenai perjanjian dan peraturan Pathfinder. Cobalah hal yang sama dibuat dalam perjanjian dan peraturan Adventurer. Yang berikut, carilah referensi umum dari internet dan sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, pembina di klub Adventurer dan Pathfinder untuk mengajar anak-anak dalam 4 tingkatan tadi. Ya, 0 sampai 2, 2 sampai 4 dan seterusnya. Ya. Supaya mereka dapat mengembangkan stage atau tangga kerohanian mereka. Saya percaya kakak-kakak bisa membuat ini sehingga itu bisa diaplikasikan nanti di klub Adventurer. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam kegiatan selanjutnya. Haleluya.